Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di rangkaian acara pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, saya Dr. Nurinda Hairunisa dan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran guru terhadap depresi siswa tunarungu di SLB Yakut Banyumas. Oke, di dunia pendidikan, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendamping kondisi emosional. Terutama siswa yang memiliki keterbatasan tunarungu, yaitu keterbatasan secara komunikasi. Lalu bagaimana sih peran guru terhadap depresi tunarungu ini? Apa saja tanda-tandanya, gejala yang harus diwaspadai, dan bagaimana pencegahannya? Oke, untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu seorang psikolog dari UMP. Langsung saja kami perkenalkan Bu Gisel. Assalamualaikum Bu Gisel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar Bu Gisel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, bisa disapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah dan perkenalkan sedikit siapa sih Bu Gisel ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gisela Rizkaviana, biasa dipanggil Gisela, dan sekarang saya aktif di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Khususnya saya fokus ke bidang klinis, sehingga untuk kemarin diajak kolaborasi berkaitan tentang depresi ini sangat tertarik gitu ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Oke, kami juga terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan hadir di podcast ini untuk membahas tentang depresi pada tunarungu ya, terutama untuk peran gurunya. Ya, di sini kan mungkin banyak yang belum paham ya Bu, apa sih depresi itu? Mungkin di sini Bu Gisel bisa menjelaskan secara umum depresi itu apa sih? Oke, baik. Sebelumnya kita perlu pahami ketika kita membicarakan depresi itu berarti sudah termasuk ke dalam sebuah gangguan psikologi. Dan ini tidak bisa kita tetapkan sendiri, sehingga kita membutuhkan profesional untuk menetapkan sebetulnya seseorang itu gangguan atau tidak. Nah, kalau kita berbicara soal depresi, kita tidak bisa lepas dari membahas kesehatan mental secara umum. Dan anak tunarungu atau mungkin kita juga sering akrab dengan dipanggil teman tuli, itu juga tidak lepas dari kondisi-kondisi kesehatan mental. Jadi semua orang itu pasti punya kesehatan mentalnya masing-masing. Jadi ketika kita membahas depresi pada tunarungu, kita memahami ada beberapa kondisi spesial di anak ini yang kemudian bisa mengarah kepada depresi. Nah, depresi sendiri itu apa sih? Yaitu kondisi di mana ketika seseorang itu sehat secara mental itu ternyata tidak terus-menerus bertahan. Jadi ada kondisi-kondisi kehidupan yang membuat dia akhirnya bisa timbul gejala-gejala yang bisa menyebabkan dia akhirnya timbul depresi. Nah, depresi ini itu mirip dengan ketika seseorang itu sakit demam. Jadi kondisinya tidak kemudian tiba-tiba begitu saja. Ada beberapa ciri-ciri khusus yang kemudian muncul. Pertama, kemungkinan besar yang mungkin biasa manusia langsung lihat gitu ya, sinyalnya adalah fisik dulu. Jadi kalau secara mental mungkin nggak kelihatan ya, karena memang nggak kelihatan apa sih bentuknya. Kalau secara mental mungkin lebih kepada ekspresi emosi seseorang, dan ini belum tentu semua orang itu mengekspresikan dengan baik. Sehingga kita mungkin agak samar-samar nih, ini depresi nggak gitu. Tapi ketika fisik ini banyak yang muncul, seperti misalnya tiba-tiba pusing terus-menerus, kemudian tidak bisa tidur, makan jadi lebih banyak atau jadi lebih sedikit. Nah, ini yang perlu diwaspadai, apalagi kalau kita tipe orang yang kemudian ternyata termasuknya disiplin. Nah, kalau mulai ada gejala-gejala ini, kita mulai lihat sebetulnya fisik kita yang sakit atau mental yang kita yang sakit. Begitu. Oh, begitu. Oke. Berarti kalau depresi itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya, Bu. Betul. Mesti butuh waktu, ada faktor pencetusnya seperti itu ya, Bu. Oke, baik, Bu. Kalau pada topik kali ini kan kita membahas tunarungu ya, Bu ya. Maka setelah tadi membahas tentang depresinya, terus faktor-faktor penyebabnya mungkin. Nah, di sini kira-kira apa sih, Bu, yang bisa menyebabkan depresi pada tunarungu ini sendiri? Oke. Tunarungu itu kan sebuah kondisi yang itu bisa terjadi pada saat lahir atau pada saat proses perjalanan manusia.
Jadi tidak semua tunarungu itu tiba-tiba jadi tuli gitu ya, tapi bisa saja dia memang dari lahir sudah tidak bisa mendengar. Tapi ada beberapa kondisi fisik yang kemudian dia jadi tidak bisa mendengar. Nah, ini agak berbeda nih ketika dia dari lahir dengan ketika dia tiba-tiba tidak bisa mendengar. Karena kesemuanya itu membutuhkan proses adaptasi yang berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu ketika dalam kondisi disabilitas itu kemudian terjadi depresi adalah ketika kondisinya itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Di mana ketika misalnya dari lahir. Nah, ini kan pada usia tertentu dia akan sadar kalau dia itu berbeda dengan orang lain. Nah, ketika berbeda dengan orang lain, tentu dia akan paham ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupannya. Khususnya kalau disabilitas di tunarungu, pasti komunikasi. Karena kan indera ini yang indera paling penting ya. Ketika misalnya kita mau komunikasi dengan seseorang, kita tidak bisa mendengar, tentu pesan itu tidak akan bisa nyampai. Jadi ini yang kemudian menjadi barrier pertama, hambatan pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian orang lain yang kemudian notabene itu kita sering ketemunya sama orang normal. Ya, jadi ketika kita ketemu sama orang disabilitas itu agak kaget. Dan kita akhirnya bisa dua respon. Beradaptasi dengan orang tersebut atau kemudian kita memilih untuk menghindari. Sehingga banyak sekali kemudian ditemukan teman-teman yang kemudian disabilitas ini tidak menemukan sosialnya yang kemudian bisa menerima dia dengan baik. Karena ada beberapa riset itu menunjukkan kalau teman-teman tunarungu itu kan nggak kelihatan disabilitas ya, karena kan secara penglihatan dia bisa lihat, hanya saja untuk pendengaran saja. Nah, akhirnya kemudian ada beberapa yang memaksakan untuk membaca bibir. Nah, ini juga sebuah tantangan karena banyak sekali sumber kecemasan, stres itu karena dia harus dipaksa untuk beradaptasi seperti orang normal, begitu. Itu yang kedua. Kemudian adalah pendidikan. Nah, siapa sih yang nggak mau sekolah tinggi gitu ya? Nah, ini tidak lepas ketika teman-teman tunarungu ini ingin mengenyam jenjang pendidikan yang tinggi. Belum banyak kampus, belum banyak pendidikan yang kemudian memfasilitasi dengan fasilitas tunarungu yang baik. Karena kita seringkali melihat ya di kita saja lah ya. Kita itu kalau ngajar atau kemudian di kelas itu kan jarang sekali kita kemudian membubuhkan teks kalau kita mau berbicara gitu. Atau kita kemudian bisa menggunakan bahasa isyarat Isyarat. gitu ya. Itu kan jarang sekali. Sehingga ini banyak sekali aspeknya yang akhirnya dia mungkin tidak bisa beradaptasi secara sosial, di keluarganya mungkin juga tidak banyak yang bisa mensupport dia, lalu di pendidikan untuk dia berkembang, untuk dia bertumbuh, karena manusia kan pengennya bertumbuh nih. Nah, itu dia juga kesulitan. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang membuat dia itu terhambat dan ketika dia tidak menemukan solusinya, akhirnya muncul beberapa indikator yang kemudian mengarah kepada depresi. Salah satunya adalah dia tidak mau kemudian berusaha dan menarik diri dari lingkungan. Wah, ternyata banyak sekali ya, Bu, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Sebelumnya Ibu juga sudah membahas tentang gejalanya. Jadi kalau depresi itu tidak hanya, melalui gejalanya itu dikenal sebagai gejala yang emosional, tetapi melalui fisik gitu ya. Nah, lalu gejala atau tanda depresi yang seperti apa, Bu, yang harus dipahami oleh guru? Oke, guru itu kan sebetulnya melihatnya hanya di sekolah ya. Jadi mungkin kita hanya bisa melihat beberapa gejala saja, seperti misalnya ketika makan. Kemudian ketika dia mengekspresikan emosinya. Nah, kita lihat apa secara normalnya dia itu sebetulnya setiap hari itu seperti apa. Karena kan pasti guru itu punya apa ya, histori lah ya istilahnya, misalnya anak ini tuh kebiasaannya seperti apa ketika berbicara, ketika dia senang, ketika dia sedih. Nah, kita berpatok dengan itu. Ketika ada indikasi kok dia kelihatan agak beda gitu ya, terutama dalam ekspresi emosinya nih. Biasanya dia ketika sedih tuh seperti ini, tapi kita tahu ada hal yang membuat sedih, dia beda responnya. Nah, ini kita harus catat. Kenapa? Ada apa gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika dia perilaku di perilakunya, makannya gitu ya. Terus kemudian berinteraksi terhadap temannya, itu seperti apa. Kalau misalnya jadi kadang itu ada beberapa gejala itu bukan negatif. Justru kadang ada yang dia itu menunjukkan hal positif. Misalnya, dia itu biasanya itu kalem, tapi pada saat dia muncul gejala depresi justru dia ekspresinya berlebihan.
jadi dia itu lebih ceria atau dia itu justru lebih caper terhadap temannya. Ini juga bisa menjadi gejala sebetulnya. Karena tidak semua gejala itu harus murung, sedih gitu. Artinya yang kita harus pahami konteks dari normalnya anak ini seperti apa dan itu guru yang paham. Karena kalau di sekolah itu kan anak akan berperan sebagai siswa dan dia akan sesuai dengan perannya itu. Nah, ketika ada hal yang aneh tadi seperti pola makannya, pola interaksinya, dan juga konsentrasinya di kelas. Kalau biasanya dia itu diem tapi masih bisa menjawab. Nah, ini kok kayak melamun misalnya. Atau dia ngantuk tidur. Nah, ini nggak biasanya nih. Nah, kita perlu catat. Jadi, semua gejala-gejala yang kemudian bisa mengarahkan kepada depresi, kita perlu waspadai. Karena depresi itu kan range ya. Jadi nggak kemudian langsung parah itu nggak. Jadi bisa saja dia itu masih tahapan depresi ringan yang kemudian kita bisa langsung cek. Oh, udah berapa lama dia mengalami itu. Jadi ketika kita tahu ternyata ada yang muncul, kita perlu langsung follow up dengan kemudian mencari gejala lainnya karena kan biasanya guru hanya permukaan aja ya. Mungkin kita harus harus tanya lagi apa yang menjadi sumber masalahnya, apa yang menjadi pikiran. Lalu kita tahu oh ternyata memang betul nih ada kondisi ini. Nah, kita perlu tahu dulu itu. Nanti ketika kita sudah tahu, oh dia sudah masuk ke fase ini. Nah, ketika masuk fase depresi, ya bukan berarti terus akhir gitu. Karena bisa saja dia range-nya masih rendah gitu ya, artinya masih ringan lah ya, yang kita bisa atasi gitu. Jadi guru perlu memahami dari catatannya masing-masing anak didiknya itu ada perubahan apa. Jadi jangan hanya berpatok mungkin nanti kalau dalam panduan di gejala-gejala penyakit psikologi itu nanti ada hal-hal yang kemudian apa istilahnya dituliskan gitu. Itu menjadi patokan saja, tapi yang paling penting adalah perubahan perilaku yang secara umum diperhatikan oleh guru. Itu yang paling penting karena itu normalnya anak ini gitu. Berarti dilihatnya dari perubahan perilakunya nggih. Karena Betul. kan sependek pengetahuan saya Mm-mm. nggih Bu dulu waktu belajar kalau gejala depresi itu kan memang seperti murung, Betul. menarik diri, Betul. seperti itu Betul. gejala-gejala Mm-mm. negatif. Namun ini tidak menjadi patokan nggih Mm-mm. terhadap siswa tersebut Mm-mm. gitu. Bisa saja Mm-mm. mungkin perilaku normalnya seperti tadi dia pendiam tapi terus ternyata menunjukkan Sikap ceria, sikap berlebihan. ceria Mm-mm. berlebihan kayak itu bisa menjadi tanda ya. Bisa, bisa. Oh, seperti itu gitu. Ini juga ilmu baru Bu. Iya, karena Sampai takutnya ini, karena depresi itu sering sekali dikaitkan dengan kondisi-kondisi emosional negatif yang iya itu betul. banyak orang-orang kecolongan. Betul. Ketika, loh kayaknya kok biasa aja, Mhm. kayaknya dia ceria-ceria aja nih gitu, bahagia bahagia aja, tapi kok dia sampai ada pikiran bunuh diri misalnya. Ini yang kita tidak waspadai karena kita harus lihat secara umum konteks perilakunya si individu ini. Karena kayak saya punya perilaku normalnya masing-masing gitu ya. Ketika misalnya, loh kok Gisel seperti ini, beda nih, berubah nih. Nah itu yang paham siapa? Pasti kerabat dekatnya. Betul. Nah, ketika di sekolah yang paling paham itu siapa? Ya Guru. gurunya gitu. Sehingga ketika guru apa ngecek gitu ya, ini yang justru yang harus paling sensitif adalah gurunya. Ketika misalnya nanti mungkin mendatakan profesional, justru guru ini yang kemudian memberikan input yang banyak. Kalau misalnya ternyata si profesional ini tadi ya, kita berpatok pada gejala tadi gitu ya, kita perlu memahamkan. Biasanya anak ini nggak kayak gini, ini pasti ada sesuatu. Karena kita melihatnya ada hal yang berbeda. Nah, apapun itu nanti walaupun ujungnya mungkin tidak depresi gitu ya, perubahan ini perlu kita waspadai karena kita nggak tahu nih apa yang kemudian menyebabkan itu. Dan kita nggak tahu ya orang itu ketika dia itu ceria sedang menutupi apa atau memang betul-betul ceria gitu. Apalagi kalau anak tunarungu ini sudah lama apa istilahnya punya kondisi itu. Jadi mungkin dia sudah punya adaptasi sehingga agak samar ketika dia sedih nggak kelihatan sedih. Gitu. Jadi perlu itu yang diwaspadai. Menarik ya Bu, kayak kemarin kami sudah melakukan assessment gitu Mm-mm. ya kepada siswanya Mm-mm. dan kami juga terkejut gitu Bu. Jadi kemarin saat assessment itu siswanya kelihatan happy-happy Mm-mm. aja gitu, Mm-mm. tapi ternyata pas dilihat hasilnya Mm-mm. sebagian besar mengalami depresi Mm-mm. sedang Mm-mm. hingga berat Bu. Itu Betul, 50-50. Jadi betul, memang yang harus paham gurunya ya, karena kan betul. kami pertama kali ketemu tidak tahu Mm-mm. kok kelihatannya happy-happy aja Iya, tapi ternyata pas dilihat oh ternyata betul. malah
sebagian besar malah mengalami depresi yang sedang mhm, hingga berat malah, Bu, betul, kayak gitu. iya, Tadi kan sudah, mengetahui tanda dan gejala depresi gitu mhm. ya, Bu, ya. Terus, kemudian apa sih yang bisa dilakukan guru gitu, Bu, untuk membantu para siswanya mengatasi permasalahan perasaannya atau, membantu siswanya yang udah tahu nih ada tanda-tanda perubahan perilaku atau Mhm, mengarah ke depresi itu mhm, apa yang perlu guru lakukan gitu, oke. Bu? Pertama, guru ini, tidak perlu langsung berubah sikapnya. Jadi seperti biasa saja, tapi memang, perbanyak, apa, kondisi-kondisi di mana guru itu memberikan ruang untuk siswa itu berkomunikasi dengan gurunya. Komunikasi ini tidak harus, apa, di ruang sepi berdua gitu ya, tapi bagaimana ketika misalnya dia kelihatan lagi istirahat, diajak berbicara gitu ya, kemudian secara ringan kita mengarahkan apa yang sedang dipikirkan, apa yang menjadi kendala, ada kesulitan tidak, supaya dia juga tidak membentengi dirinya karena takut gitu. Karena biasanya ketika ada kondisi-kondisi depresi ini juga kadang orang itu malu ketika ketahuan gitu ternyata memang ada masalah nih. Nah, kita perlu masuk dengan cara yang lembut gitu sehingga ketika ada kondisi seperti itu paling baik adalah mengajak bicara secara ringan terlebih dahulu dengan siswanya. Ditanyanya apa gitu ya. Jadi ditanyanya adalah secara aktivitas selama beberapa hari atau beberapa minggu, itu apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi pikiran, itu yang secara umum lah ya. Jadi apa yang sedang dia fokus pada saat itu. Lalu yang kedua adalah kita perlu memaksimalkan peran teman. Jadi ketika tunarungu ini kan siapa sih sebetulnya yang paling paham? Tadi kan saya sempat menyebutkan kerabat dekatnya ya. Karena yang paling paham dia mungkin kondisi dari awal sampai dia saat itu ya kerabat dekatnya, kedua gurunya karena di sekolah sering berinteraksi, yang ketiga adalah sesama teman tunarungu. Sehingga ketika dia itu ada perasaan sedih, itu mudah untuk relate gitu. Jadi ketika kita tahu ternyata anak ini ada kondisi-kondisi yang kemudian kita perlu waspadai nih. Nah, kita bisa membantu dengan cara menugaskan temannya untuk kemudian mendampingi. Saya pernah riset dan kebetulan memang pada anak tunarungu, anak-anak tunarungu ini yang kemudian dia kesulitan beradaptasi di awal-awal fase dia mengalami tunarungunya, itu bangkitnya bukan karena hal-hal yang luar biasa itu bukan. Itu hanya karena dia diberi space untuk menunjukkan dirinya itu bisa. Jadi ketika misalnya temannya itu tahu dia itu sedang tidak percaya diri atau dia sedang ada masalah, dia diberikan ruang untuk kemudian menunjukkan dirinya, untuk dia itu berperan di satu rapat misalnya. Itu sudah hal yang sangat penting untuk mencegah supaya dia itu tidak masuk ke dalam emosi yang lebih negatif lagi. Jadi kadang itu kita mungkin melihatnya wah harus kita dampingi, harus kita barengi terus, enggak, tapi justru ketika kita berikan ruang dia untuk tetap berkembang, ketika kita memberikan ruang untuk misalnya dia ternyata ada hambatan di tugas dan dia tidak bisa menyelesaikan itu, kita memberikan bantuan sedikit saja. Oh, saya kemarin kebetulan nyatatnya lebih nih, boleh kalau kamu mau lihat, silahkan. Nah, ini bisa menjadi bantuan dan dia bisa menjadi orang yang lebih kuat. Ternyata hal-hal yang ringan saja itu justru membuat anak-anak ini jadi lebih kuat dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi saran saya, guru ketika melihat anak didiknya ini ada masalah, mungkin tidak perlu dibebankan ke guru semua, tapi kita perlu lihat sumber daya di sekitar anak ini apa yang kita bisa perkuat. Dan itu justru yang kita perkuat. Jadi bisa dari temannya, bisa dari bagaimana kemudian kita membentuk aktivitas di kelas, membuat anak ini lebih aktif lagi. Supaya nggak kelihatan kita sebenarnya lagi mencoba membantu nih, gitu. Jadi kita berikan dia menjadi peran misalnya untuk menjadi leader di situ dalam rapat tertentu atau dalam diskusi tertentu, itu sudah hal yang membuat dia jadi bisa bangkit dari masalah yang tadi. Yang tadinya mungkin masalahnya karena kebanyakan nih ya, anak-anak tunarungu itu kan adaptasinya adalah ketika dia itu menghadapi realita kalau dia tuh selalu berbeda dengan orang lain. Dia tuh gimana caranya survive di situ. Nah, dan di setiap kondisi lingkungan itu beda-beda. Ketika di sekolah dia udah bisa adaptasi nih.
terus ketemu sama temennya bawa temen lagi. Nah, dia adaptasi lagi. Karena berarti orang ini kan orang baru. Lalu ketika dia mungkin masuk ke masyarakat, adaptasi lagi. Nah, ini nih yang kemudian dia harus terus-menerus sehingga dia itu harus memahamkan semuanya sampai capek gitu. Apa saya harus nyeritain ke semua orang kalau saya tuh kayak gini gitu. Nah, ini nih yang kemudian langkah kedua yang bisa guru lakukan adalah jangan apa ya istilahnya jangan membuat anak tunarungu ini berhenti hanya pada kenyamanan di zona itu. Artinya, kita perlu pahamkan kalau memang dia itu perlu berusaha untuk menunjukkan identitasnya. Kalau orang lain yang dia tidak punya masalah tunarungu, dia nggak perlu bilang, saya normal. Nggak perlu. Iya. Tapi kalau anak tunarungu harus. Karena ketika misalnya gini, Mbak, ada teman saya nih, dia punya kesulitan untuk mendengar di salah satu telinganya. Dia nggak bilang. Terus saya itu nggak tahu. Saya ngomongnya di telinga itu terus. Dia sampai, hah? Hah? Gitu. Kan saya kan bingung. Kamu dari tadi nggak paham atau kenapa? Atau nggak suka dengan topik ini atau nggak suka sama saya? Ini kan jadi banyak interpretasi kan akhirnya. Nah, ketika kita memahamkan bahwa anak tunarungu itu ketika menyampaikan saya tunarungu itu bukan hal yang memalukan, itu menjadi poin plus. Karena ketika orang lain tahu kondisinya dia tunarungu, pasti kita yang normal yang kemudian beradaptasi. Ketika dia tidak memberitahu itu, akhirnya kita nge-treat dia itu seperti orang normal pada umumnya. Itu yang perlu kita pahamkan. Jadi guru jangan sampai bosan-bosan untuk mengingatkan teman tuli, teman tunarungu itu untuk tetap percaya diri. Kalau misalnya ada orang baru yang dia nggak tahu nih, paham nggak dia itu tunarungu atau nggak, langsung bilang, maaf, saya tunarungu. Boleh pakai bahasa lainnya atau boleh pakai tulisan misalnya, langsung saja. Karena poin ini yang kemudian bisa membuat anak tunarungu itu bisa menjadi lebih down. Ketika dia itu struggle tapi tidak bicara, akhirnya orang men-treat dia seperti orang normal dan dia harus beradaptasi seperti orang normal. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian guru itu membuat anak tunarungu itu nyaman di zona yang ada di situ terus gitu. Justru dia harus terus-menerus kemudian percaya diri dengan menunjukkan identitasnya saya itu tunarungu dan saya bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu. Berarti justru harus keluar dari zona Betul, nyamannya gitu ya. betul, Oke, untuk menjelaskan bahwa saya nih tunarungu betul. gitu. Jadi orang lain yang nantinya akan beradaptasi Mm-mm, kepada mm-mm, dia gitu. mm-mm. Oke, dan untuk sebagai meningkatkan kepercayaan dirinya juga Betul, mungkin ya betul, dalam betul. hal komunikasi Betul. gitu ya. Oke, baik. Kebetulan kemarin kami juga sudah melakukan wawancara singkat Bu Mm, ke guru-guru di mm. sana dan ini ada titipan pertanyaan Ibu. Oke, pertanyaan pertama dari guru-guru di sana. Jadi, anak-anak itu sering mempertanyakan, kenapa sih saya kok tidak seperti keluarga saya, tidak Mm, seperti teman-teman saya, mm-mm. tidak seperti orang tua saya, seperti itu. Jadi, kira-kira gimana guru menyikapinya? Oke, sebetulnya ini mungkin pertanyaan untuk teman-teman disabilitas semuanya ya, tidak hanya tunarungu ya, karena kan pasti dia akan melihat saya kok berbeda dengan yang lainnya. Yang perlu dipahamkan kepada semua anak yang nanti dihadapi oleh guru yang berhadapan dengan disabilitas itu adalah orang normal pun pasti ada kondisi negatifnya, artinya ada kondisi-kondisi ketidaksempurnaannya. Seperti misalnya Ibu kan berkacamata ya, Oke, itu kan bukan bukan normal sebetulnya kan. betul. Tapi kenapa kok itu dianggap normal gitu? Padahal ketika dilepas, Ibu pasti juga ada kendala untuk melihat orang lain gitu. Artinya nggak jelas lah ya. Mungkin ada orang yang kenal jadi nggak disapa gitu kan. Itu juga sama sebetulnya. Nah ini yang kita perlu samakan persepsinya. Artinya kita nggak perlu membuat dia itu jadi melihat kondisi ini seperti jauh sekali seperti kondisi normal lainnya. Karena orang normal lainnya juga pasti ada beberapa kondisi sakit. Jadi kita analogikan aja. Mungkin kalau Mas Mbak gitu ya, saya anak didiknya itu ada masalah disabilitas di tunarungu, kondisi yang menjadi hambatan adalah di telinga. Tapi orang lain pun punya hambatan lainnya. Artinya tidak ada individu satupun yang kemudian itu sempurna gitu. Jadi saya misalnya apa, saya juga sama sebetulnya pakai kacamata nih misalnya. Tapi jadi nggak bisa untuk melihat ketika ternyata nggak pakai kacamata. Banyak yang kemudian salah paham, iya itu resiko. Karena saya punya kondisi itu.
Ada yang tidak punya kondisi itu, tapi kondisi telinganya bermasalah, ya risiko ketika dia mungkin lagi seru-seruan, dia tidak bisa menikmati itu dengan baik. Atau misalnya tadi di bagian apalagi lidah, di bagian lidah dia itu tidak bisa mengecap dengan baik. Akhirnya orang bilang enak banget, kok nggak kerasa ya gitu. Dia tidak bisa kemudian into pada sesuatu yang mungkin orang lain juga sedang senang-senangnya gitu. Jadi masing-masing individu itu akhirnya punya keterbatasannya masing-masing. Itu yang perlu kita pahamkan. Karena teman-teman disabilitas itu akhirnya ketika punya persepsi seperti tadi, itu menambahkan beban tersendiri. Yang kita perlu tahu, sebetulnya teman-teman disabilitas tanpa pikiran itu sudah punya kondisi apa ya, istilahnya beresiko lah ya, karena orang lain yang melihat itu kadang masih punya stigma tertentu kan. Oh, anak ini nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat gitu. Itu pasti sudah ada stigmanya sendiri. Kalau misalnya anak ini sendiri punya persepsi itu, akhirnya kan nambahin beban yang tadinya orang sudah punya persepsi itu ditambahkan ke diri sendiri gitu. Sehingga tadi ketika ada anak-anak yang kemudian bertanya, kita perlu pahamkan itu kondisi yang kemudian tidak perlu kalian istilahnya berkecil hati, karena semua orang punya kondisi-kondisi masing-masing yang kemudian mungkin malu untuk menceritakan, ya kamu hanya saja ini kondisinya di telinga gitu. Dan itu justru bisa saja kalau saya sih ya, kalau saya ditanya oleh teman-teman tunarungu kenapa dia itu berbeda gitu dengan, kalau saya sih selalu menyampaikan anak-anak ini adalah anak spesial yang kemudian kita nggak tahu gitu ya pahala apa yang akan dipersiapkan gitu. Artinya sebetulnya kita sendiri sebagai orang normal mungkin dianggap tidak mampu untuk menerima kondisi itu. Jadi saya melihat anak ini justru jauh lebih spesial. Berarti Tuhan kan berarti benar-benar mempercayakan kamu tuh individu yang mampu. Ada kondisi di sini dan saya nggak bisa. Artinya saya harusnya lebih malu. Karena ketika saya ada di kondisi itu, mungkin saya nggak bisa sekuat si anak didik ini. Gitu. Jadi kita perlu pahamkan itu. Coba kalau ibu gurunya atau siapa gitu, itu mungkin belum kuat gitu untuk menghadapi. Tapi kenapa Mbak Masnya? Ya karena mereka lah yang kemudian orang-orang terpilih dan dia yang justru dianggap kuat. Berarti Allah berarti melihatnya gimana? Anak ini kuat, Betul. ya kan? Bukan yang lemah. Jadi kita perlu bangkitkan hal-hal yang kemudian dia itu persepsinya berbeda dari stigma yang negatif dari masyarakat. Justru mereka spesial ya Bu ya, karena Betul. di balik keterbatasannya mereka, justru mereka spesial, lebih Betul. spesial dari kami-kami ya yang normalnya. Karena kalau kita mungkin dikasih cobaan itu, Nggak saya nggak mungkin tahu ya, kuat wallahu alam gitu. ya. Kita nggak ngerti nih. Kita kayaknya mungkin bisa lebih struggle dari mereka, atau mungkin cara bangkitnya juga lebih struggle, atau mungkin bersyukurnya jauh lebih kurang Kurang. daripada mereka Betul, betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, berarti harusnya guru-guru lebih memberikan pemahaman tentang keterbatasan mereka, terus dianalogikan dengan Betul, keterbatasan-keterbatasan betul, yang lain. betul. Ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, jadi anak itu suka terobsesi melihat tayangan atau tayangan di televisi atau dari media sosial gitu yang bagi mereka tuh menarik. Dan anak-anak itu tuh seperti ingin seperti itu gitu, ingin seperti yang ada di tayangan tersebut sehingga orang tua itu sulit atau merasa kewalahan atas kemauan mereka gitu. Nah, lantas bagaimana cara menyikapinya seperti itu, Bu? Tayangan berarti ini saya prediksikan anaknya remaja ya. Nggih. Karena kan dia berarti melihat dan kemudian mau mengimitasi supaya dia mirip dengan si sosok ini. Betul. Nah, bagaimana sih kita menghadapinya? Sebetulnya ini pertanyaan ketika kita menghadapi orang tua yang bingung terhadap anak remajanya gitu ya. Terus gimana nih kita? Nah, pertama mungkin kita perlu tahu kita eh, harus pahamkan ke anak apa bedanya suka dengan butuh. Dan keterampilan itu kan pasti disesuaikan dengan apa yang dia mampu gitu kan. Jadi kayak misalnya anak remaja, dia pengen banget jadi penyanyi karena dia melihat satu sosok yang dia idolakan, sehingga dia itu jadi nggak mau sekolah misalnya. Terus gimana dong cara kemudian kita mengatasi masalah ini? Pertama yang kita perlu pahamkan adalah anak remaja itu kan berarti menyukai ini.
Nah, kita cek dulu. Kalau suka itu kan belum tentu mampu. Nah, cara ngeceknya untuk mengecek bener-bener bisa atau tidak ya berarti kita kalau mau ngetes ya dileskan aja untuk ke musik itu tadi. Kalau misalkan memang mau apa ya kita memvalidasi lah ibaratnya dia itu sebenarnya mampu nggak sih di situ. Tapi kalau ini konteksnya misalnya sampai meniru semuanya, ya kita sebagai orang tua perlu memberikan apa ya istilahnya intervensi sih betulnya. Karena kita perlu memahamkan kalau suka sama butuh itu beda. Kalau misalnya kamu suka sama dia, manfaatnya apa? Gitu. Tapi masalahnya kalau anak remaja jadi seperti itu kan, biasanya orang tua itu menjadi musuh bagi si anak-anak ini gitu. Jadi memang mau tidak mau kita justru tidak melarang seketat itu, tapi kita membatasi. Jadi ada hal-hal yang kita perbolehkan, ada hal-hal yang kemudian kita larang gitu. Jadi misalnya kalau misalnya masih menonton boleh, tapi kalau sampai berjam-jam nggak boleh. Kita batasi aja itu. Karena sesuai dengan teori di psikologi ya Bu ya. Jadi kalau anak itu berperilaku itu kan akan dilihat dari habitnya. Ketika orang tua membiasakan dia itu berjam-jam menikmati itu, ya mau tidak mau akhirnya terbentuk sampai ke pola pikir. Dia sampai pengen banget ke sana. Nah, caranya ya kita batasi itu, karena kita sebagai orang tua masih punya kendali tuh di situ. Kalau sudah dewasa kan udah nggak bisa ya, karena kan dia udah punya apa pendirian dan segala macam. Tapi kalau masih remaja kita masih bisa mengatasi itu. Jadi perbatasi dari awal gitu. Kita bolehkan apa, kita tidak berbolehkan apa supaya dia tidak menjadi habit untuk mengembangkan emosi yang tadi mungkin masih belum attach sekali ke sosok ini, kita kurangi pelan-pelan. Kalau bisa memang tidak saya sarankan pendekatannya langsung ekstrim, langsung diputus itu, karena biasanya nanti apa takutnya yang ditakutkan adalah dia itu pengalihannya justru ke yang kita tidak inginkan gitu. Jadi kita carikan polanya. Nah, sembari kita kurangi tadi, sembari kita carikan aktivitas-aktivitas atau sosok-sosok lainnya yang dia bisa tiru lebih apa ya, lebih baik lah ibaratnya. Jadi misalnya kita maunya nih, oh jangan nirunya yang ini, nirunya yang ini. Nah, sambil dibelokin. Jadi sambil dia melihat tontonan tadi, kita sambil sini. Kamu boleh nonton itu, tapi harus nonton ini juga. Atau disyarat kita lihat dulu ini sampai berapa series misalnya baru kamu lihat yang ini gitu. Karena ketika ya tadi ya informasi terus menerus disampaikan akhirnya dia iya deh kayaknya ini nggak lebih menarik dari ini gitu. Nah kita porsi yang kita mau tanamkan ke anak diperbanyak gitu, tapi jangan jauh banget. Jadi misalnya kalau dia suka musik jangan jauh-jauh dari musik, maksudnya kita carikan yang agak mirip gitu. Jadi Alternatif terdekat gitu ya. betul, jadi jangan kemudian jauh banget yang akhirnya anaknya juga lebih seru yang Iya. tadi gitu. Dari musik ke ngaji misalnya gitu ya, Nah, Bu. maksudnya gitu. Jadi Jauh. pelan-pelan lah ya. Iya, Jadi musiknya mungkin musik yang apa Islami iya, dulu, terus betul. dia sambil ada apa dakwahnya sedikit singkat gitu. Betul. Nah, itu nanti baru pelan-pelan. Terus nanti dikurangin, kurangin, kurangin. Nanti insya Allah sih itu akan terbiasa sendiri. Akhirnya dia akan terbiasa, oh nggak apa-apa nggak nonton. Berarti peran guru di sini lebih untuk ke edukasi atau sosialisasi ke orang tuanya gitu Betul, ya. betul. Oke. Karena kalau di sekolah boleh nonton. Kan kayaknya enggak ya. Iya, betul, betul, Kalau betul. di rumah ya, Heeh, di takutnya kalau rumah. misalnya di sekolah gurunya pun sudah punya program, balik ke rumah orang tuanya nggak ada kontrol sama aja. Iya, betul, betul, betul. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, Ibu. Jadi anak-anak itu merasa kurang percaya diri terhadap citra tubuhnya karena Mm-mm. merasa berbeda tadi, sehingga mereka tuh sering merasa curiga dan salah paham. Nah, itu gimana cara menyikapinya untuk itu? Curiga salah paham tuh berarti dengan orang lain intensinya ya. Iya, Kalau misalnya mendekati dia atau mm-mm. seperti apa? Iya, betul seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kalau di anak tunarungu itu kan ciri khasnya ketika misalnya di fisik ya, yang paling kentara kan kalau dia pakai alat bantu dengar. Ketika tidak pakai kan sebenarnya nggak kelihatan dia itu disabilitas. Nah, caranya ya pertama mungkin kalau misalnya ada uang ya, kita cari alat bantu dengar yang eye catching yang bagus gitu. Maksudnya yang tidak kemudian
bentuknya aneh, terus kemudian dia juga mungkin warnanya bagus gitu. Karena sebenarnya ketika pun dia malu bisa yang berhijab atau yang perempuan lah ditutupi dengan hijab. Kalau yang laki-laki mungkin pakai penutup kepala dulu ketika dia di lingkungan umum gitu, ketika dia malu. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir akan penampilan sih, karena kan sebenarnya mirip kayak headset kan jatuhnya gitu. Jadi kalau mau istilahnya kita meningkatkan percaya dirinya, justru yang kita tingkatkan adalah bagaimana dia itu memandang dirinya bukan dari persepsi orang lain. Contohnya misalnya, anak tunarungu itu kan nggak ada ciri khas ya, beda dengan disabilitas lainnya lah. Karena ada beberapa disabilitas itu secara fisik aja udah kelihatan, oh ini disabel ini. Nah, anak tunarungu tuh nggak. Jadi sebetulnya kan dia bebas untuk mengeksplor dia menggunakan baju apa, menggunakan aksesoris apa gitu. Ketika misalnya dia pengen kelihatan lebih modis, ya styling kan juga. Misalnya alat bantu dengarnya dengan apa misalnya. Itu boleh sekali gitu dilakukan. Nah, cara kedua adalah kita sering-sering perlihatkan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya mereka. Kan banyak sebenarnya, sudah ada beberapa influencer juga ya, seperti Surya Hetapi ya, anaknya Bu Dewi. Oh, Dewi Yul. Dewi Yul, Oke. iya. Jadi itu kan kelihatan kalau misalnya kita sebagai orang disabilitas ternyata bisa sukses. Ada beberapa contoh kok yang sebetulnya di tunarungu itu sampai S2 di luar negeri dan men-sharingkan aktivitasnya dan bagaimana kemudian fasilitas di sana seperti apa. Jadi ketika kita mau meningkatkan percaya dirinya, jangan kemudian kita perlihatkan orang-orang yang normal yang kemudian dia stylish gitu-gitu, itu jangan gitu. Tapi kita perlihatkan kamu tuh bisa loh stylishnya dengan cara seperti ini, dan kita bisa contohkan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya gitu. Dan yang terakhir adalah ya kita perbaiki sense of fashionnya sebenarnya, karena kan kalau misalnya anak tunarungu itu kan bukan masalah tunarungunya ya, sebenarnya dia tuh gimana pembawaan ketika berpakaian, ketika berbicara, kita ajarkan. Jadi meskipun dia itu tunarungu, dia kan tetap bisa menggunakan gestur tanpa kemudian harus pakai bahasa isyarat. Apalagi kalau dia sudah pakai Alat bantu alat bantu dengar. dengar. Jadi kan dia tetap bisa menarik perhatian orang. Oh, anak ini tuh bener-bener atraktif karena bisa kelihatan gestur dia, cara ngomongnya kelihatan seperti orang normal misalnya gitu. Itu kita ajarkan kepada mereka supaya ayo pede ketika kamu sudah dengar, kan berarti kondisinya nggak ada hambatan nih, silahkan tunjukkan. Tapi ketika kondisinya dia tidak pakai, iya mungkin dia perlu harus hati-hati, karena kan mungkin dia agak banyak nih prejudesnya, dia jadi kelihatan lah kok nggak jawab-jawab, kok nggak respon-respon atau apa gitu. Itu bisa harus hati-hati. Tapi kalau sudah pakai alat bantu dengar, saya rasa sih nggak perlu ada batasan lagi ya di situ. Oke. Baik, Ibu. Masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Jadi mereka itu kurang bisa kontrol diri untuk emosional mereka atau Mm-mm. sosial emosional mereka. Jadi contohnya misalkan mereka melihat kehidupan teman yang glamor gitu. Kemudian terus ada anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan di situ dan disitulah mereka kayak merasa tertekan. Nah, bagaimana di sini peran guru masuk? Oke, kalau di masalah gaya hidup itu kan tidak hanya di sekolah luar biasa sebetulnya. Sekolah umum pun dengan gaya hidupnya yang macem-macem gitu, itu juga akan mempengaruhi persepsinya anak-anak gitu. Kok anak itu pakai merek ini, saya enggak gitu. Itu kan sebenarnya di semua tempat lah. Nah, apa sih peran guru? Pertama adalah kalau bisa di sistem ya kita bisa buatkan sistemnya. Contohnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan merek apa gitu, atau misalnya ya pada saat di sekolah ketika dia menggunakan alat makan misalnya, kalau bisa ya hanya warna, nggak perlu ada gambar misalnya, itu bisa dibuatkan di sistem. Karena kalau kita levelnya hanya pada individu agak susah sebenarnya, karena kan orang yang mampu ini kan ya kan nggak berhenti kan kemudian menggunakan merek itu hanya karena gurunya melarang gitu kan, ya adanya itu masa iya mau beli yang merek di bawahnya misalnya, itu kan nggak mungkin. Nah yang kita perlu perhatikan ya berarti oh bisa nggak kita buat sistemnya di sekolah seperti ini.
eh, cek aja apa yang kemudian menjadi hambatan anak-anak ini dalam gaya hidup. Karena biasanya ada beberapa tren, kayak misalnya tadi tempat makan, sepatu, terus tas itu biasanya kan. Nah, bagaimana kemudian di sekolah itu bisa mengintervensi kecil apa saja. Misalnya disamakan harus warnanya gelap misalnya. Kan berarti walaupun dia bermerek tetap nggak kelihatan sebenarnya. Artinya anak-anak yang kemudian tadi ketika tasnya nggak ada intervensi itu kan mungkin kelihatan banget nih warnanya mentereng, kemudian mereknya kelihatan banget gitu, makin-makin oh lucu dia pakai warna ini misalnya. Nah ini kita hapuskan supaya tidak ada, dan levelnya harus di komunitas. Kalau ini ya, kalau di masalah iri-irian gitu tuh nggak bisa di level individu karena agak susah. Jadi kita harus mengintervensinya di level komunitas, dan ini harus disepakati semua guru, dan komitmen ini harus bersama-sama. Jadi jangan sampai kemudian satu guru ini terus mengedukasi supaya janganlah kita kemudian membedakan orang dari merek gitu ya, tapi satu guru ya nggak apa-apa orang dia mampu. Nah itu kita juga harus sepakati, karena kadang apa, ini ada beberapa catatan gitu ya, misalnya banyak banget siswa-siswa itu yang kemudian akhirnya melihat ada pandangan guru itu yang berbeda ketika misalnya dia menggunakan sesuatu yang berbeda tuh dianggapnya gimana gitu. Nah itu yang kita juga perlu hapuskan ya, karena jangan sampai kemudian anak ini sudah berusaha tapi juga di lingkungan sekitarnya orang dewasanya tidak berusaha juga gitu. Jadi diusahakan orang dewasanya pun juga mencontohkan, jadi gurunya juga jangan menunjukkan hal-hal yang Glamour gitu ya. luar. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita kemudian, ayo anak-anak kita yang busananya yang apa sederhana saja gitu, tapi gurunya memperlihatkan hal-hal yang kemudian mungkin dianggapnya di luar dari kemampuannya mereka. Tidak hanya dari apa namanya merek, sebetulnya stylish stylish pakaian, stylish make up pun juga sebenarnya kelihatan. Artinya ya tadi ketika kita ngomong merek sebenarnya kita nggak bisa lepas dari bagaimana image seseorang kan. Nah image itu kan ketika dia berbusana dengan baik, wangi, cantik gitu, ditambah dia dandan lagi itu kan tambah-tambah. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak kita kan mungkin di usia-usia yang mungkin belum dandan kan, jadi nggak kelihatan cantik itu mungkin juga ya gimana orang dia naturalnya seperti itu kan. Nah ini yang agak susah, apalagi kalau misalnya guru-gurunya cantik-cantik dan dandan agak susah. Bu gimana biar cantik kayak ibu, ya gimana ibunya sebenarnya mungkin ya biasa aja, tapi karena dia tahu bagaimana kemudian berdandan, cuman kan anaknya nggak bisa di sekolah terus dandan pakai lipstick itu kan nggak bisa. Nah itu yang kita perlu waspadai. Jadi kalau bisa gurunya juga ketika mau menerapkan itu sebisa mungkin kita kayak orang tua lah, kita mau mau minta anak itu berbuat A, kita juga bisa melakukan A gitu, supaya sama-sama nih bareng-bareng. Jadi tidak hanya menasehati tapi mencontohkan Betul, juga gitu ya Bu betul. ya. Oke, baik, menarik sekali nih Bu, banyak ilmu-ilmu juga nih, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di sini. Oke, baik, mungkin untuk yang terakhir pesan-pesannya Bu, mungkin pesan-pesan terhadap guru bagaimana setelah tadi kan juga sudah dilakukan asesmen ternyata banyak anak-anak yang depresi gitu, sedangkan guru-gurunya mungkin tidak tahu gitu. Nah, mungkin apa pesannya Ibu? Oke. Pesannya mungkin pertama, semua kondisi anak itu pasti berbeda-beda. Jadi tunarungu pun juga pasti akan banyak jenisnya. Ada anak tunarungu yang sensitif, ada anak tunarungu yang kemudian dia lebih percaya diri, ada anak tunarungu yang lebih resilient gitu. Itu beda-beda sekali. Jadi yang perlu kita pahamkan adalah guru sebagai fasilitator perlu check-in emosi pada beberapa waktu yang dianggap krusial. Contohnya, misalnya kita tahu akan anak ini akan menghadapi satu ujian besar atau ada satu tugas besar yang dia mungkin akan banyak responnya. Ada yang kemudian dia gampang stres jadi lebih stres, ada yang lebih sensitif jadi lebih sensitif. Nah, kita perlu pahami, kita harus sesegera mungkin mengecek terus emosi dia pada pada periode itu seperti apa. Jadi nggak harus setiap saat itu nggak. Tapi kita pahami kalau oh ada nih event tertentu, ada tugas tertentu, ada ujian tertentu yang kayaknya nih akan membuat anak-anak ini jadi lebih stres, lebih down misalnya. Nah, ini kita perlu langsung masuk.
perlu langsung masuk tidak hanya ke satu individu tapi ke semuanya, supaya ngecek tadi yang sensitif, terutama yang sensitif sih sebetulnya. Dan anak yang sensitif ini kelihatan, pasti kelihatan, tidak mungkin tidak. Jadi kita perlu lebih waspadai anak-anak yang sensitif tadi. Tapi tidak kemudian hanya difokuskan ke situ. Jadi kita tetap ngecek semuanya, cuman anak-anak yang sensitif tadi mungkin akan lebih berisiko untuk kemudian dia responnya lebih negatif. Jadi Bapak Ibu, ya mungkin ini PR plusnya kalau mungkin guru-guru di sekolah normal itu nggak melakukan ini, mungkin ya Bapak Ibu guru harus beberapa kali mengecek tadi emosi, terutama pada momen-momen tertentu yang Ibu Bapak sadari kalau ini itu akan menjadi pemicu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu langsung mencoba untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi gejala-gejala depresi. Begitu. Berarti harus lebih perhatian lagi kepada Betul. perubahan perilaku Mm-mm. siswanya, seperti itu. Terus nantinya akan melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya, Mm-mm. untuk Mm-mm. mencegah terjadinya depresi lebih lanjut Betul, lagi ya, yang betul. lebih berbahaya. Oke, baik. Gimana, Del? Udah? Tinggal closing. Oke. Ada tambahan nggak dari kamu? Nggak ada, cukup. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah nih diskusinya sangat menarik dan sangat bermanfaat banget gitu. Mungkin di sini judulnya peran guru terhadap depresi, tapi di sini saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru Iya. gitu ya. Oke, baik. Tadi pesan-pesannya juga sangat apa ya? Mungkin untuk guru-guru juga sangat bermanfaat nantinya yang akan diterapkan kepada siswa-siswanya gitu ya, karena kan di sini juga setelah asesmen kemarin juga ternyata banyak siswa-siswa yang mengalami depresi dan Mm-mm. depresinya itu tidak ringan tapi Iya. langsung ke sedang, Mm-mm. tahap sedang sampai berat gitu, dan itu 50% hasilnya Ibu, seperti itu. Hmm, Mungkin juga nanti akan ditindaklanjuti kepada betul. guru-gurunya, Mm-mm. nanti siswa-siswa yang depresi ini akan seperti apakan gitu, apakah nanti ada kolaborasi terhadap orang tua juga, atau nanti Mm-mm. akan Mm-mm. dilakukan bersama psikolog juga Mm-mm. atau Mm-mm. spesialis jiwa, seperti Mm-mm. itu nanti Mm-mm. Mm-mm. akan menjadi pertimbangan terhadap guru-guru di sana. Oke, baik. Sampai sini aja Ibu Iya. podcastnya. Terima kasih Terima banyak kasih sudah juga. bersedia menjadi pembicara kami di sini. Mm. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.